Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rihadatulaisi dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dan autobiografi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, membuat fakta. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lugas. Dan yang ketiga, memiliki struktur yang jelas. Struktur biografi yang pertama orientasi, yaitu pengenalan tokoh. Yang kedua peristiwa penting, yaitu perjalanan penting hidup tokoh. Yang ketiga reorientasi, yaitu cerita akhir yang terdapat pendapat penulis. Di sini saya mengambil contoh biografi tentang Wirda Mansur. Wirda Mansur mempunyai nama lengkap Wirda Salama Ulia Mansur. Ia lahir di Tangerang pada tanggal 29 November 1999. Ia anak pertama dari pasangan Ustadz Yusuf Mansur dan Siti Maimunah. Ia memiliki 4 orang adik, yaitu Muhammad Kun Syafi'i, Kumi Rahmatal Qulub, Muhammad Yusuf Al-Hafiz, dan Aisyah Humairah Hafizah. Wirda dikenal sebagai seorang hafizah muda yang menginspirasi kalangan anak muda. Ia juga dikenal baik di dunia dakwah seperti kedua orang tuanya. Ia mengikuti jejak kedua orang tuanya, yakni dengan berdakwah, tentunya dengan gayanya sendiri. Dan di usianya yang masih remaja, Wirda sudah mendapat berbagai penghargaan yang menginspirasi kalangan remaja. Saat ia duduk di bangku kelas 5 SD, ia memutuskan untuk berhenti dari sekolah dengan alasan ingin menghafal Al-Quran. Tentunya hal ini menuai berbagai pro kontra baik dari teman maupun keluarga. Namun, dengan langkah yang mantap, ia tetap meneruskan pilihannya tersebut. Ia tidak ingin mencari-cari beasiswa, namun beasiswa yang mencarinya. Karena ia yakin bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita tetap terus berada di jalan Allah. Terbukti di tahun 2014, untuk pertama kalinya ia mendapat beasiswa ke Jordan untuk mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran selama 4 bulan. Setelah ia pulang dari Jordan, ia membagi ilmunya di berbagai pesantren, termasuk pesantren keluarganya sendiri, Darul Quran. Selang beberapa bulan, ia diberi tawaran untuk mengajar tahfiz di New York dan menjadi duta Quran di Amerika. Belum puas dengan itu, setelah menjalankan tugasnya sebagai guru tahfiz di Amerika, ia mendapat beasiswa ke Oxford University. Ia terus memohon kepada Allah agar ia diizinkan berjelajah keliling dunia dengan Al-Quran. Ia meyakini dengan ia mempelajari Al-Quran seakan ia memegang dunia. Wirda tak hanya berbagi ilmu melalui dakwah dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid. Ia juga berbagi ilmu melalui media sosialnya di Instagram. Selain itu, ia pun aktif dalam YouTube channel miliknya. Wirda Mansur membuat konten yang mempunyai banyak manfaat dan religius untuk memotivasi. Ia pun berbagi tutorial hijab dan memposting momen jalan-jalannya di Eropa. Followernya pun sudah melebihi 2 juta follower. Selain itu, ia mengembangkan bakatnya dalam buku yang ia tulis. Beberapa karya Wirda Mansur sebagai penulis di buku sebagai berikut. Reach Your Dreams pada tahun 2016. Be Calm, Be Strong, Be Grateful pada tahun 2017. Be the New You pada tahun 2018. Remember Me and I Will Remember You pada tahun 2019 dan Unlimited You pada tahun 2020. Itulah beberapa karya tulisan Wirda Mansur yang sampai saat ini masih menjadi favorit anak muda. Kepandaian yang ia warisi dari sang ayah yang merupakan pendakwah dan pengusaha sukses itu yang sangat menginspirasi Wirda. Tidak hanya sebagai penghafal Quran, pendakwah, penulis, namun ia juga mengembangkan ilmunya di dunia bisnis. Wirda dengan bangga membangun dan meresmikan perusahaan miliknya, yakni PT Wirda Mai Group Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang pakaian muslimah. Wirda menjadi direktur utama perusahaannya. Karirnya semakin gemilang dengan bisnisnya di bidang travel dan kosmetik. Selain itu, Wirda Mansur mengikuti jejak ayahnya dalam mengembangkan bisnis Pytrend Asset Management sebagai Director of Innovation and Development. Bisnis kosmetiknya bernama Wake Up Makeup serta bisnis travel dan umroh yang bernama Wisata Hati Tour dan Travel. Simpulan,
Wirda Mansur merupakan sosok perempuan muda inspiratif yang pintar, memiliki banyak prestasi, mau berkeinginan, dan selalu berusaha. Oleh karena itu, banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidup Wirda Mansur, yaitu seperti yang ia pernah katakan, impian besar harus diiringi dengan keyakinan besar, harus berusaha dan tetap semangat mewujudkan impian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang autobiografi. Autobiografi adalah menceritakan riwayat hidup diri sendiri. Autobiografi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, perjalanan hidup yang ditulis oleh diri sendiri atau dengan bantuan orang lain. Yang kedua, berisi tentang kehidupan tokoh itu sendiri dari sulit hingga menjadi berhasil. Dan yang ketiga, berisi informasi yang positif. Autobiografi juga memiliki struktur. Yang pertama, latar belakang keluarga, yang kedua, latar belakang pendidikan, yang ketiga, latar belakang prestasi, yang keempat, latar belakang pekerjaan, dan yang kelima, latar belakang hasil karya. Di sini saya mengambil judul biografi nama saya sendiri, yaitu Dian Rihadatul Aisy. Namaku Dian Rihadatul Aisy. Dian atau Dayan adalah panggilan akrab yang biasa digunakan oleh teman-temanku. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2004. Tanggal lahirku sama seperti ayahku. Oleh sebab itu, aku adalah kado berharga untuk ayahku. Aku adalah anak tunggal di keluargaku, buah hati dari Edo Irawan dan Ilyana. Aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahku seorang karyawan swasta, sedangkan ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku tumbuh dengan baik, bahkan waktu usia 10 bulan, aku sudah bisa berjalan. Aku dirawat kedua orang tuaku dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Orang tuaku juga selalu mengajarkanku untuk rajin beribadah, selalu bersikap jujur, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama. Aku mulai bersekolah sejak usia 3 tahun. Orang tuaku mendaftarkanku ke PAUD dekat rumahku. Di sana aku belajar mengaji, menggambar, menari, menyanyi, dan banyak hal lainnya. Setelah selesai sekolah PAUD, orang tuaku mendaftarkanku ke TK Al-Hikmah. Di sana aku terkenal anak yang sopan dan baik hati kepada siapapun. Di TK, aku pernah terpilih menjadi perwakilan senam yang diadakan di Taman Mini. Setelah lulus TK, aku didaftarkan orang tuaku ke sekolah swasta Islam. Padahal bisa saja aku masuk ke sekolah negeri, namun orang tuaku lebih ingin aku didaftarkan ke sana karena mereka ingin aku belajar banyak pelajaran agama Islam di sana. Di MI Al-Yoma, aku selalu meraih peringkat dari kelas 1 sampai 6. Aku meraih peringkat 3 besar, namun pernah sekali aku berada di peringkat 10 besar. Aku juga aktif mengikuti kegiatan pramuka dan menjadi anggota inti di sana. Aku dan reguku sering meraih beberapa juara lomba hingga juara tingkat se-Jabodetabek. Sejak kecil aku ikut sebuah sanggar tari dan juga mengikuti lomba fashion show serta menjuarai beberapa acara fashion show. Tetapi semenjak aku kelas 6, aku sudah tidak mengikuti lagi karena fokus ujian. Lulus dari MI, aku memilih melanjutkan studiku ke jenjang selanjutnya yaitu SMP. Aku berhasil masuk ke SMP Negeri 176 Jakarta. Di SMP aku punya banyak teman-teman baru dari berbagai sekolah. Saat kelas 7 aku pernah terpilih menjadi literasi terbaik di kelasku. Dan saat kelas 8 aku terpilih menjadi koordinator acara English Day untuk kelasku. Serta terpilih mewakili teman-temanku untuk menggambar wajah wali kelas saat acara Hari Guru. Dan saat kelas 9 aku terpilih untuk menjadi ketua kelas. Di SMP aku juga pernah mengikuti ekskul English Club, walaupun hanya sebentar karena jadwal yang bentrok dengan ekskul Science Clubku, jadi aku lebih memilih Science Club karena ingin mencoba hal baru. Serta aku pernah mengikuti ekskul tari dan pernah menjadi pembuka untuk acara Hari Guru. Aku sangat menikmati masa-masa SMP-ku. Aku memiliki hobi menulis. Dari kecil aku selalu menulis apapun di buku. Olahraga favoritku adalah berenang dan bulu tangkis. Aku sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris dari sejak MI. Awalnya aku biasa saja, namun semenjak orang tuaku mendaftarkan aku kursus bahasa Inggris di The Golden, aku jadi sangat menyukai bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah hal yang menyenangkan bagiku, dan aku sangat benci jika harus belajar matematika karena hitung-hitungan sangat membuatku pusing. Aku tipikal orang yang mudah merasa iba kepada orang lain dan aku sulit menolak jika seseorang meminta bantuanku.
Aku memiliki beberapa sahabat yang selalu menemaniku dan mensupportku. Mereka adalah Nandita Salsa Ayunda, Lucy Widianti, Kamelia Rahman, dan Firstiara Syahada Putri. Aku mulai mengenal mereka ketika aku berada di SMP. Mereka sangat baik dan punya ciri khas karakternya masing-masing. Namun walaupun kami punya karakter yang berbeda-beda, kami bisa saling mengerti dan melengkapi satu sama lain. Walaupun sekarang kami terpisah sekolah, aku dan Pira satu sekolah, Lucy dan Salsa berbeda serta Kamel yang mondok di Bogor, namun persahabatan kami tetap berjalan dengan baik sampai sekarang. Setelah lulus SMP, aku melanjutkan studiku ke sekolah negeri favorit, yaitu SMK Negeri 42 Jakarta. Awalnya aku tidak ingin masuk SMK, namun kuota untuk masuk SMK jauh lebih banyak menggunakan nilai dibanding di SMA, jadi aku memutuskan untuk masuk SMK. Dan saat masuk SMK, sebenarnya aku ingin masuk jurusan perkantoran, namun nilaiku tidak cukup. Dan aku bersyukur juga bisa keterima di jurusan bisnis dan pemasaran, karena di sana aku banyak belajar hal baru yang seru dan menyenangkan. Di SMK juga aku mulai aktif mengikuti organisasi OSIS dan ROHIS. Bagiku, pendidikan adalah hal yang sangat penting dan utama. Harapanku, kelak aku bisa lulus dengan nilai yang bagus dan aku ingin melanjutkan studiku di Universitas Gadjah Mada, serta menjadi anak yang berhasil agar membanggakan orang tuaku dan menjadi anak yang bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.